Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam penelitian, yaitu uji validitas person product moment dan reliabilitas crown batch alpha menggunakan SPSS. Pertama, mari kita bahas apa itu uji validitas person product moment. Uji ini digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dalam contoh kali ini, saya sudah menyiapkan tabulasi data hasil kuesioner skala agresivitas dengan jumlah responden sebanyak 22 orang. Langkah yang pertama adalah menyalin seluruh data tabulasi lalu menempelkannya di SPSS pada tampilan data view. Setelah itu masuk ke variabel view, lalu nama variabel yang secara default tertulis sebagai var 000 bisa kita ubah menjadi lebih rapi, misalnya menjadi x1, x2 dan seterusnya. Dengan cara klik kolom name hingga terblok warna kuning, tekan tombol Ctrl dan F, maka akan muncul box Find and Replace. Lalu pilih tab Replace. Lalu ketikkan var000, kita ganti dengan huruf X. Kemudian klik Replace All and Close, maka secara otomatis seluruh nama variabel berubah menjadi x1, x2 dan seterusnya. Lalu untuk kolom terakhir ubah namanya menjadi total. Setelah itu, kembali ke data view. Untuk menghitung validitas, caranya adalah kita pilih menu Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate. Blok semua item dengan menggunakan Ctrl A, kemudian pindahkan ke kotak sebelah kanan. Pastikan pilihan Person Correlation tercentang, kemudian klik OK. Maka SPSS akan menampilkan output berupa tabel correlation. Dari tabel inilah kita dapat melihat apakah setiap item valid atau tidaknya. Maksud X1, X2, X3 dan seterusnya ialah merupakan item atau pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Kemudian di sini ada person correlation atau biasa disebut sebagai R hitung. Kemudian ini adalah nilai signifikansinya dan N adalah jumlah respondennya. Perhatikan nilai korelasi setiap item pada kolom total atau yang biasa kita sebut sebagai R hitung. Jadi, untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama yaitu dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Di sini saya memilih 5% atau 0,05 karena jumlah responden kita adalah 22 orang, maka R tabelnya adalah 0,4044. Sebagai contoh, item pertama memiliki R hitung sebesar 0,723. Nilai ini lebih besar dari 0,4044, maka item pertama valid. Kemudian item kedua memiliki R hitung 0,651. Itu menunjukkan lebih dari 0,4044 sehingga item ini juga valid. Lalu cek untuk semua nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang dimiliki. Cara lain untuk menentukan validitas adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Jika lebih dari 0,05, maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05, otomatis valid. Kita lihat item nomor 2, yaitu 0,001. Ini kurang dari 0,05. Yang berarti ini juga valid. Nah, itu dia cara kedua untuk melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Uji reliabilitas menggunakan Crown batch alpha.
Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner kita memiliki konsistensi. Artinya, jika dilakukan pengukuran berulang, hasilnya tetap stabil. Sekarang kita coba praktikkan. Kita gunakan data yang sudah kita masukkan. Pilih menu Analyze, lalu Scale, kemudian Reliability Analysis. Blok semua item kecuali kolom total. Lalu pindahkan ke sebelah kanan. Klik tombol statistik, aktifkan pilihan Scale if item delete, kemudian klik Continue dan terakhir pilih OK. SPSS akan menampilkan tabel reliability statistik. Di sana akan terlihat nilai crown batch alpha serta jumlah itemnya. Dasar pengambilan keputusan cukup sederhana. Kuesioner dikatakan reliable apabila nilai crown batch alpha lebih dari 0,6. Sebagai contoh, hasil yang diperoleh menunjukkan nilai crown batch alpha sebesar 0,886 dengan jumlah item sebanyak 12. Karena 0,885 jauh lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner ini dinyatakan reliable. Dari penjelasan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa uji validitas dengan person product moment memastikan bahwa setiap item pernyataan benar-benar sesuai dengan tepat dan mengukur apa yang ingin diteliti. Sementara uji reliabilitas dengan crown batch alpha memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan konsisten dan dapat dipercaya untuk penelitian. Dengan kata lain, jika instrumen penelitian kita sudah terbukti valid dan reliable, maka data yang diperoleh bisa dipastikan berkualitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini, semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami dan melakukan uji validitas reliabilitas di SPSS. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.